itu adalah ranah daripada penyidikan. Kurang etis kalau saya sampaikan di sini. Oke, tapi tentu saja harapannya semoga 3 yang masih dicari ini bisa diberikan hukuman yang setimpal atas kasus yang menimpa Vina dan juga teman dekat dari Vina. Kita pindah lagi ke topik selanjutnya ini. Ini yang tadi sudah kita lihat di flyernya ketika kita sebelum berbincang di sini. Bang Dharma maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Kenapa? Akhirnya setelah pensiun ya, kalau nggak salah awal tahun ini atau tahun kemarin ya pensiun ya? Awal Februari. Oh, awal Februari 2024 ini. Baru jeda sekitar 3 bulan sudah memutuskan, oke, saya akan maju menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Apa sih pertimbangannya? Saya pensiun terhitung 31 Januari. Artinya mulai 1 Februari saya sudah tidak. Dan tanggal 3 Februari saya langsung deklarasi. Alasannya kenapa mau maju? Ya, saya mau maju karena ada hal yang mungkin banyak masyarakat tidak pahami, bahwa akan terjadi lagi hal-hal yang lebih buruk daripada yang kita rasakan di 3 tahun belakangan yang lalu. Yaitu akan adanya namanya WHO Pandemic Treaty. WHO Pandemic Treaty adalah suatu perjanjian pandemi yang dikoordinir oleh WHO, yang mungkin dalam akhir bulan Mei ini akan ditandatangani, akan di-voting. Dan saya sangat berharap bahwa pemerintah kita menolak dan keluar dari perjanjian tersebut. Dan saya sangat yakin bahwa presiden kita, atau mungkin nanti Pak Prabowo, itu tetap menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga keselamatan rakyat. Karena mudah-mudahan beliau paham. Oleh sebab itu mari sama-sama kita mendengungkan biar beliau paham bahwa ini mengancam kedaulatan negara dan juga keselamatan rakyat dari intervensi asing. Oke, ini kan konteksnya tadi bicara adalah soal global, soal kedaulatan negara dari sudut pandang kesehatan. Kemudian kalau kita bicara di sini kan pertanyaannya adalah kenapa Pak Dharma mau jadi gubernur DKI Jakarta? Jakarta itu kan ya sudah Jakarta sebagai daerah yang khusus begitu. Tapi kan kalau kita bicara soal kebijakan, perjanjian WHO seperti itu kan bicaranya sudah tingkat global, bukan tingkat Jakarta lagi. Nah, belum terjawab nih, kenapa mau jadi gubernur DKI Jakarta? Ya, itu alasannya. Karena kalau kebijakan itu terjadi, maka apa yang kita rencanakan menjadi sia-sia. Apa yang mau dilakukan terkait dengan kebijakan tersebut kalau nanti jadi gubernur DKI Jakarta, Bang Dharma? Menjadi gubernur bukan tujuan utama, tetapi bagaimana masa yang ada ini kita manfaatkan untuk mensosialisasikan bahwa ada bahaya besar di depan, yaitu WHO Pandemic Treaty. Apalah artinya kita merencanakan segala sesuatu, manakala kedaulatan tubuh rakyatnya, kedaulatan bangsanya sudah tidak dimiliki lagi oleh rakyat. Gitu. Infonya dari mana sih soal yang Anda sebutkan Banyak tadi? sudah beredar sebenarnya kalau Ibu buka. Dari tahun 2021, Menteri Luar Negeri saja sudah mengatakan bahwa pandemi treaty ini adalah agenda pemerataan vaksinasi. Ya, dan banyak yang tidak aware karena lebih mementingkan euforia kehidupan hedonis dan juga hal-hal lain yang tidak concern terhadap apa yang menjadi kepentingan bangsa. Kebetulan saya sangat concern, makanya seperti judulnya sendiri mengatakan saya kontroversial. Sebenarnya saya tidak berpikir saya kontroversial. Justru saya ingin mengingatkan bahaya-bahaya itu. Dan boleh dicek. Sebelum kita bicara soal lebih jauh bahaya dari WHO pandemi, kemudian ada perjanjian-perjanjian yang disebutkan tadi dan juga sempat dinotis kata Bang Dharma tadi oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Mungkin kita harus jelaskan kepada pemirsa TV yang terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya WHO pandemi yang dimaksud tadi itu, Bang Dharma? WHO Pandemic Treaty adalah suatu perjanjian yang akan disepakati oleh 194 negara yang berada di bawah naungan WHO, dan sampai saat ini ada 14 negara dan yang sudah menolak dan keluar. Salah satunya yang paling jelas kemarin adalah Britain sudah menolak, dan juga Slovakia, Rusia. Nah, kami berharap Indonesia bisa juga menolak dan keluar dari pandemi tersebut, perjanjian tersebut. Nah, manakala perjanjian tersebut ditandatangani oleh negara-negara yang menyetujuinya, maka 30 hari kemudian menjadi hukum di negara itu. Kalau sudah menjadi hukum, maka program kita untuk memperbaiki ekonomi, hukum,
kesehatan, pendidikan dan sebagainya menjadi tidak berlaku, menjadi sulit karena apa? Tunduk kepada hukum. Isinya apa? Detailnya isinya apa? Ya, isinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa segala sesuatu pergerakan tubuh dan juga pergerakan tubuh manusia itu diatur oleh WHO. Oke. Jadi kalau contoh yang paling gampang ya, kalau Mbak lagi tidak enak badan lalu minum jamu, itu nggak boleh, itu pelanggaran dan akan didenda Oh ya, 500 begitu? juta. Dampaknya kalau seandainya kita bergabung dalam WHO Pandemi Treaty itu, kalau misalkan kita minum herbal-herbalan begitu, 500 juta. kita denda sampai 500 juta Ya, kalau kita tanda tanganin ya, itu. undang-undangnya sudah ada. Undang-undang yang menjadi senjata atau pisau hukumnya di Indonesia sudah ada. Yaitu Undang-Undang Kesehatan tahun nomor 17 tahun 2023. Ya. Jadi ini yang menjadi concern saya. Manakala ada pemimpin lain, calon pemimpin lain yang paham dan mau sungguh-sungguh untuk membela rakyatnya, saya akan mendukung 100%. Jadi dampaknya apa tadi? Apakah hanya sebatas, oke, kita nggak boleh minum herbal-herbalan gitu Kak? Karena kita tahu bahwa Indonesia tuh kaya akan herbal-herbal ya, banyak kembali ke alam begitu untuk Itu salah satu pengobatan. contoh saja. Dampaknya lagi kita apa Pak akan di Dharma? lockdown lagi. Di lockdown? Ya. Ada virus baru kah mungkin atau bagaimana? Virus baru itu kan kata mereka. Oke. Oke. Jadi lockdownnya gimana caranya? Lockdownnya, Kalau menurut ibu tinggal di sudut rumah pandang? lagi. Iya, Stay lockdown at tinggal home. di rumah. Ya, padahal stay at home. Misalnya gini, mereka mengumumkan adanya pandemi di negara lain. Padahal di sini nggak ada. Ya kita harus ikut lockdown lagi. Ini kan cuma mengatur regulasi kehidupan manusia di dunia. Sebenarnya ini adalah pintu masuk menuju kepada Great Reset. Great Reset. Jadi harus dipahami antara WHO Pandemic Treaty, WHO dengan World Economic Forum ini inline. Jadi World Economic Forum itu adalah untuk sistem ekonomi global. Kalau WHO itu dia mengatur pergerakan tubuh. Jadi ini adalah program digitalisasi. Makanya kenapa kemarin COVID itu di belakangnya ada identity digital. Kenapa? Tulisannya kan COVID, di belakangnya kan ada ID, identity digital. Perhatikan kan, sejak adanya itu kemudian Zoom, terus kemudian percepatan digitalisasi kan, gitu. Oke, berarti juga Paham akan ya? mempengaruhi kepada ekonomi dong digitalisasi. Justru dia segala mau macam. menghancurkan ekonomi. Ya, kita pikir untuk kemajuan ekonomi, tapi ekonomi kerakyatan, kedaulatan tubuh rakyat menjadi rakyat tidak bisa bergerak. Tapi kalau bicara soal ekonomi sekarang juga banyak kok kalau kita dengar-dengar nih di luar digitalisasi ekonomi untuk UMKM. Ya, itu digitalisasi kan ekonomi. program yang dicanang-canangkan ke kita. Udang di balik batunya kan kita tidak paham kan. Oke, tapi begini, ini menarik bicara soal bahwa ternyata fokusnya dari seorang Bang Dharma, tadi pertanyaan awal saya kenapa mau maju ke DKI Jakarta, itu alasan utamanya karena WHO agreement tadi itu, begitu ya? WHO Pandemi Treaty tadi. Nah, kalau begitu sebenarnya goalnya ingin menyuarakan soal bahaya yang ada di sudut pandang Anda tadi, atau sebetulnya ya saya juga pengen loh jadi gubernur DKI Jakarta. Ini dua hal yang ambigu, tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Usai jeda berikut. Tidak begitu, kenapa jawabannya, penjelasannya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di One on One. Anda kembali di One on One, pemirsa, menjawab pertanyaan menggantung tadi. Oke, tadi kita sudah dapat 2 poinnya, bahwa Bang Dharma mau maju jadi gubernur DKI Jakarta. Bahwa Bang Dharma juga melihat bahaya potensinya soal WHO Treaty tadi, WHO Pandemi Treaty tadi. Jadi sebetulnya goalsnya itu mau jadi gubernur DKI Jakarta atau ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai bahayanya dari WHO Pandemi Treaty tadi? Saya terpanggil maju karena adanya bahaya WHO Pandemic Treaty yang akan mengancam hilangnya kedaulatan bangsa dan juga mengancam keselamatan jiwa keluarga kita. Itulah alasan utama saya. Jadi sambil berjuang, saya mensosialisasikan bahaya ini. Manakala ada daripada calon partai yang paham ini, saya akan mendukung mereka. Karena yang terpenting buat saya adalah rasa aman bagi kita semua. Kalau calon pemimpin tersebut paham dan membuat kita rasa aman dan mereka akan sungguh-sungguh menjamin keselamatan jiwa keluarga kita, maka saya siap mendukung. Artinya saya siap untuk
mengalah kalaupun harus mengalah demi itu. Jadi ingat ya, bukan jabatannya yang terpenting, tetapi bagaimana rakyat hidup dengan aman. Tapi gini, tadi dibawa adalah soal WHO pandemi treaty tadi. Seorang gubernur itu bisa melakukan apa sih untuk isu yang tingkatnya global seperti ini, Bang? Presiden aja mungkin juga harus melakukan negosiasi melalui Menteri Luar Negeri, misalkan untuk membahas soal isu global. Gubernur, apa yang kemudian bisa dilakukan kalau memang seandainya isu ini dirasa penting dan Abang nanti jadi gubernur? Seandainya. Seandainya, saya ingin memperjuangkan hak rakyat untuk menolak. Bagi yang mau ikut programnya, silahkan. Bagi yang tidak, karena bertentangan dengan imannya, dia punya hak untuk menolak. Kalau seandainya nanti pemerintah setuju, berarti Abang bertolak belakang dong dengan pemerintahan? Kan yang bermain ini asing. Ya, asing. Yang kita waspadai, makanya sekarang kita himbau sama-sama. Ayo, aware, sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, jangan sampai nanti keputusan yang diambil membuat kita menyesal sampai kepada keturunan dan hilangnya NKRI. Oke, berarti dampaknya tadi nih, coba kita bicara duduk lagi nih soal WHO pandemi treaty tadi. Kalau ini kejadian di Indonesia, kita masyarakat Indonesia nggak bisa lagi tuh percaya ataupun mengandalkan herbal-herbalan. Dulu, tapi waktu COVID kita ingat ada tuh istilahnya empon-empon, jahe-jahean, kunyit-kunyitan, segala macam direbus-rebus, diminum katanya mampu untuk meningkatkan imun tubuh. Ya. Berarti kan masih sejalan dong, linear dong, Bang. Kan tadi saya udah bilang, kalau kemarin kan belum ada undang-undangnya. Oke, jadi ini bakal dilarang. Sekarang sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang sudah ditandatangani tanggal 8 Agustus, tercantum dalam pasal 446. Oke. Ya, pidana denda 500 juta per orang. Oke, nah kalau bicara soal menjadi gubernur DKI Jakarta kan tentu helikopter view ya, melihat semua permasalahan DKI Jakarta, nggak cuma satu aspek doang. Mungkin itu prioritas Abang soal WHO pandemi treaty tadi. Kalau itu terjadi, yang lain hilang. Jadi, yang lain hilang? Ya, yang lain hilang. Yang lain hilang itu apa kalau Abang lihat masalah Jakarta kalau begitu? Sekarang kalau sudah Ibu di lockdown, apa yang mau dilakukan? Apa gunanya kita punya materi semua program-program tadi kalau kedaulatan people sudah tidak ada? Ya, katakanlah dalam pekerjaan UMR mau dinaikkan. Apa gunanya kalau sudah banyak yang di PHK? Bicara program, hanya bicara retorika saja akhirnya. Yang merasakan siapa? Jadi kita harus tentukan skala prioritas di dalam bertindak, sehingga jangan kita business as usual. Kita harus pasti tahu dulu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, ini penting yang namanya analisa intelijen. Ya, banyak orang melakukan programnya apa? Program yang disodorkan dari asing. Itulah yang dibicarakan selama ini, kan gitu. Jadi buatlah program yang sungguh-sungguh berpikir dari hati untuk menyelamatkan rakyatnya yang selama ini teriak-teriak. Ya, makanya selama ini banyak demo kan. Ya, karena apa? Semua hanya slogan janji-janji pada awal saja. Setelah itu semua tutup telinga. Ya. Masalah Jakarta apa aja sih Bang kalau menurut Abang yang harus segera dibenahi ya? Terlepas kita dari bicara soal WHO pandemi treaty tadi. Yang saya banget pengen dibenerin. Banyak hal sebenarnya. Misalkan ya. apa nih? Ya, kalau bicara ekonomi rakyat selama isu pandemi Covid kemarin, kan itu hancur. Apakah dia harus hancur? Oke, ekonomi. Iya, ekonomi, kesehatan, pendidikan. Jangan pendidikan merdeka belajar, harus belajar menjadi merdeka. Nah, itu. Ketenangan jiwa itu juga perlu. Ya, buat saya itu yang terpenting. Jadi kembali lagi, apa yang kita pikirkan, kita tahu semua itu, kalau WHO pandemi treaty ini jalan, maka semua itu hanya mimpi. Oke. Nah, ini juga soal kita kan melihatlah beberapa hal isu soal Jakarta. Misalkan saja Jakarta sudah menjadi DKJ sekarang, tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta. Pertanyaan saya, siapa yang merencanakan itu? Nah, saya mau tanya pendapat Abang. Saya nggak tahu siapa yang merencanakan itu. Abang pasti punya pemikiran yang lain. Mbak juga harus belajar kritis. Siapa yang merencanakan itu? Kok tiba-tiba di ujung ada seperti itu? Aglomerasi. Seorang jurnalis tidak boleh memberikan pandangannya di depan publik karena kita sebagai corong media begitu ya, Bang. Tapi jadi paling tidak saya juga tanya... mengencourage Mbak yang jurnalis untuk memahami juga hal itu. Oh iya ya, dari mana? Siapa yang membuat itu? Kenapa jadi program nasional? Kenapa Bang? Coba jelaskan kepada masyarakat Bang. Kalau saya nanti nggak bisa Bang, kan harus netral Bang. Jurnalis kan harus netral. Jadi coba kalau sudut pandang Abang
Bagaimana soal perubahan Nah, tersebut? itu kan dari asing juga. Oh ya, dari Ya, asing juga. asing juga. Kenapa dari asing, Bang? Infonya dari mana? Apa yang terjadi yang Abang tahu? Semua yang dilaksanakan itu adalah agenda daripada Sustainable Development Goals. Dan itu adalah agenda dari United Nations. Karena kita adalah anggota United Nations. Gitu. Jadi kalau artinya apa? Sistem yang dimainkan atau dijalankan di negara kita bukan hasil pemikiran anak bangsa. Tetapi semua adalah endorse. Dampaknya apa dong ke Jakarta kalau menurut Abang dengan perubahan tersebut? Ya kenapa harus asing yang ngatur? Bangsa kita mau mandiri, mau berdaulat atau tidak? Karena itu kan mereka yang siapkan anggarannya. Anggarannya kan dari asing. Bukan diperoleh daripada anggaran yang sudah disiapkan untuk membangun masyarakat Indonesia yang kembali kepada cita-cita luhur bangsa Indonesia yang ada di alinea kedua dan keempat, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Gimana mau makmur? Program asing datang dan kemudian di depan sudah menghadang WHO Pandemic Treaty. Mau makmur gimana? Mau merdeka gimana? Berat dong ya kalau nanti jadi gubernur DKI Jakarta misalkan nih Abang Dan terpilih ini berpengaruh mendapatkan kepada amanah. seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Indonesia. Iya. Berat Jadi dong paling tidak saya memperjuangkan hak rakyat untuk menolak dan jadikan Jakarta sebagai planet aman, tempat aman. Kalaupun mereka mengatakan ada pandemi, rakyat tetap bisa datang ke pasar, rakyat bisa tetap ini, gitu. Yang nggak mau keluar rumah, ya silahkan. Yang mau keluar rumah, ya udah biar aja hidup normal. Nggak usah pakai propaganda ketakutan lewat media dan sebagainya. Kan saya tahu itu. Ya, media adalah dipakai sebagai alat kontrol untuk mendrive mindset orang. Karena the most basic mind control is repetition. Jadi orang diprogram lewat apa? Pengulangan terus. Terlepas dari itulah Bang ya, begini. Kalau nanti nih, Abang kan mau jadi gubernur, tapi kan Jakarta sekarang udah DKJ. Apa yang kemudian Abang dilakukan dengan nomenklatur baru Jakarta ini? Kalau seandainya nanti jadi gubernur. Apa yang saya mau lakukan? Apa yang bisa Bang WHO lakukan? Pandemic Treaty dulu. Kalau dia terjadi, yang akan kita lakukan tidak akan terjadi. Ya, kita hanya hidup jadi robot. Ya, program kita apa yang orang suruh, dan itu grand design-nya udah ada. Pahami dulu ini, Pak. Ya, pahami dulu. Kalau grand design-nya udah ada, terus kita jadi apa? Buat apa? Tidak punya kewenangan, tidak punya taring kan gitu. Mau melindungi rakyat gimana? Oke. Seorang pemimpin ya ikan busuk dari kepala. Oke. Bagaimana kita mau mensejahterakan rakyat kalau pemimpinnya sendiri penakut? Oke. Ya. Bang, gini deh, kita mencoba menangkap niat mulia Abang. Tapi begini, modal apa yang Abang punya untuk maju jadi DKI 1? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, nanti dijawab lebih detail lagi pemirsa usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda yang bersama kami di One on One. Kalau tadi ditanya modalnya apa Bang untuk maju menjadi gubernur DKI Jakarta, modalnya apa Bang? Partai politik nggak ada, tapi oke dukungan sudah dapat tadi ya. Kita ngobrol-ngobrol di belakang sudah lumayan, tapi perlu verifikasi. Modal lainnya apa? Kenapa nggak mungkin mencoba untuk menjalin komunikasi dengan partai politik misalkan? Karena kan kayaknya kalau independen sulit ya untuk maju, belum ada gitu di DKI Jakarta sejarahnya. Ya, ini persoalan waktu ya untuk bisa mendekati para pemimpin partai itu tidak mudah. Ya, apalagi saya tidak punya akses. Saya ini bukan siapa-siapa. Jadi yang saya inginkan adalah beliau-beliau paham tentang bahaya di depan WHO Pandemic Treaty ini. Karena saya masih percaya bahwa para pemimpin partai, karena partai ini adalah embrio daripada pemimpin, sehingga saya berharap mereka paham. Tapi karena waktu yang terbatas, maka saya menempuh ruang sempit ini. Sebagai proses dari bagaimana untuk membela atau menyelamatkan rakyat dalam konsep yang lebih luas lagi. Gitu. Berapa tadi Bang yang sudah terkumpul tanda tangan untuk maju Bang? Yang terakhir tadi malam adalah 840. Gitu. Dan itu masih menunggu proses verifikasi. Betul. Ya?
Oke. Ya. Nah, kalau bicara soal Jakarta lagi ini kan begitu banyak lah. Oke, kita sangat mengapresiasi pemikiran Abang, niat baik Abang mengenai bagaimana supaya kita bisa terhindar dari WHO pandemi treaty tadi. Tapi ada isu-isu juga yang cukup menarik, sentingan-sentingan, misalkan kayak konspirasi handphone. Itu gimana, Bang? Kenapa Abang bilang konspirasi handphone? Saya tidak pernah menyebut konspirasi loh. Orang-orang saja yang menuduh saya menganut teori konspirasi. Ya. Nah, mereka-mereka yang mengatakan seperti itu sebenarnya tidak paham tentang permainan ini. Konspirasi itu kan sebenarnya apa? Kerjasama di antara orang, kerjasama baik atau kerjasama jahat, kan gitu aja sebenarnya. Nah, handphone ini menjadi alat, ya. Makanya ini ada kaitan, semua program yang ini ada kaitan dengan handphone itu. Handphone ini akan dipakai menjadi alat apa? Alat intelijen untuk memata-matai kita, sehingga seringkali Mbak lagi lihat ini tiba-tiba muncul gitu tanpa kita sadari. Udah seperti dukun gitu, Bang, maksudnya? Ya, bukan seperti dukun. Semua data-data Mbak, semua rahasia Mbak sudah disimpan di big data oleh mereka. Aman dari orang lain tapi tidak aman dengan mereka. Gitu. Jadi nggak ada satupun namanya keamanan cyber yang mutlak. Karena keamanan ini menjadi industri. Kalau dia aman, selesai belanja kan? Karena ini konsepnya revolusi industri, jadi semua harus berputar menjadi uang. Abang juga pakai handphone tuh? Ya, saya pakai handphone gunakan untuk kepentingan yang menyelamatkan orang. Saya pakai untuk edukasi. Gitu. Dan Mbak harus tahu bahwa efek daripada radiasinya akan merusak 5 bagian otak. Ya, prefrontal cortex, cerebellum, dan sebagainya. Bahkan banyak orang, anak-anak sekarang masuk ke rumah sakit jiwa dan sebagainya. Data ada. Ya, tetapi kenapa demikian? Ibu-ibu memberikan anaknya handphone sebagai digital parenting dan sebagainya. Ya, karena apa? Tidak ada literasi, tidak ada sosialisasi sebelumnya akan bahaya daripada ini. Karena kalau enggak, marketing tidak akan pernah buka. Kalau enggak laku. Bill Gates saja tidak pernah memberikan anaknya handphone sampai detik ini. Termasuk Steve Jobs. Lalu kenapa? Karena dia tahu rahasianya. Tujuan mereka adalah apa? Mengganggu kognitif atau jaringan-jaringan di otak kita. Soal mobil listrik. Soal mobil listrik. Ada apa dengan mobil listrik? Kalau menurut Abang kenapa, Bang? Sudut pandang Anda, pertanyaannya, kenapa harus digiring menggunakan mobil listrik? Pasti ada, Pak. Jadi saya mau ajarkan ya. Setiap ada agenda, setiap ada kebijakan, pasti ada skenario besar di depannya. Skenario menurut Abang apa? Untuk mobil listrik, supaya energi terkonsentrasi dengan listrik dan kita setelah tergantung, mereka akan megang kendali. Suatu negara akan lumpuh kalau listriknya dimatiin dan menyerah. Dan itu pernah terjadi di Estonia. Dalam seminggu listriknya disabotase oleh Rusia dan mereka menyerah. Bayangkan kalau Mbak ditinggal di apartemen, listriknya saya matikan, apa yang terjadi? Akan keluar semua seperti semut dari atas lewat tangga darurat karena liftnya nggak jalan. Hati-hati tinggal di apartemen. Itu adalah ruang jebakan Batman. Ya, jadi kalau pola mereka adalah bagaimana kita dibuat kecanduan sehingga kita tergantung. Setelah itu hidup kita digantung oleh dia. Ini agak bikin takut ya, Bang ya, dengernya, Bang ya. Abang bilang jangan mendebarkan ketakutan, tapi Abang yang sampaikan agak rada-rada bikin takut. Orang yang tinggal di apartemen jadi nanti takut tinggal di apartemen. Sementara kalau beli rumah di Jakarta, harga rumah di Jakarta udah nggak masuk akal. Ya itu kan semua didesain semua seperti itu. Itu didesain semua seperti itu. Kan dari awal Indonesia merdeka ada namanya tanah negara. Padahal tanah negara disewan juga ada loh, Bang, buat apartemen. Padahal tanah ini Tuhan kasih buat rakyatnya. Tapi kenapa dimiliki oleh negara? Rakyat disuruh beli dan sebagainya. Ya, jadi kita harus cerdas melihatnya. Ada sistem yang harus kita perbaiki. Jangan mengikuti sistem yang sudah ada. Kita perhatikan, sistem pendidikan dari mana? Bukan dari negara kita. Sistem ekonomi dari mana? Dari Adam Smith. Sistem hukum dari mana? Dari Eropa kontinental. Sistem politik dari mana? Ya, dari Amerika. Sistem agama dari mana? Dari Timur Tengah. Lalu sistem kita apa? Mau kita diperbudak seperti itu. Jadi menurut Abang kita seperti yang apa? Bagus, Kerbau apa, yang dicuci hidungnya. Okay. Ya makanya ada istilah apa? Suatu keniscayaan, bahasa itu. Mereka juga yang bikin.
Jadi kalau menurut Abang sistem yang bagus buat Indonesia seperti apa? Kalau sistem agama dari Timur Tengah, sistem pendidikan mungkin dari negara asing, Amerika ataupun juga mungkin dari Eropa. Sistem Ikuti yang saja lain-lainnya yang sudah disiapkan oleh founding father kita. Sudah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kita laksanakan dengan baik. Jangan mengikuti sistem kapitalis seperti yang selama ini. Sehingga itu membangun belief system, manusia sulit mempercayai Tuhan karena apa? Selalu diukur dengan data. Ya. Contoh, gimana Bang Abang bilang manusia sulit percaya dengan Tuhan? Ya, Di sulit Indonesia percaya banyak orang yang beragama loh Bang. beragama belum tentu mengenal Tuhan. Gitu, ya. Saya tidak mau masuk terlalu jauh ke sana, tapi yang pasti belief system kita menjadi percaya dengan angka. Padahal hubungan dengan Tuhan itu bukan dengan angka. Mbak lahir ke dunia, hitungan matematika, tidak kan? Ovum dengan sperma ketemu, jadi seperti ini. Lalu begitu sudah besar seperti ini, tidak mengenal dari mana dia datang. Harus Mbak mengenal. Oke. Ya. Oke Bang, pemikiran Abang luar biasa sekali begitu Bang ya. Saya jadi pengen tahu nih Abang, kayaknya tipikal orangnya adalah orang yang sangat optimistis sekali. Abang yakin menang Bang? Ya. Yakin menang? Yakin lolos verifikasi? Yakin menang nggak? Saya hanya menjalani apa yang menjadi rencana Tuhan tanpa saya kepo hasilnya apa. Jadilah seperti Musa. Musa tidak pernah tahu ujungnya seperti apa. Di depan ada hambatan seperti apa. Biarlah Tuhan yang membuka jalannya semua. Karena apa yang saya lakukan bukan untuk saya, tetapi buat Ibu dan rakyat Jakarta. It's not about me. Bagaimana meyakinkan rakyat Jakarta kalau seandainya nanti verifikasi lolos dari bakal calon menjadi calon? Nanti ada caranya Tuhan. Ya, jangan pakai akal. Tapi sekarang udah kepikiran dong. Ya, kepikiran. Apakah akan menjual, bukan menjual maksud saya, apakah nanti akan terus menggeberkan soal yang tadi disampaikan WHO Pandemic Treaty tadi? Enggak, saya mau kasih tahu. Kekuatan Tuhan jangan diukur pakai akal kita yang terbatas. Dia akan menggerakkan orang-orang yang tidak pernah Mbak kenal sebelumnya. Dan akan bangkit jiwa-jiwa patriot pembela bangsa. Abang yakin menang? Ingat, Tuhanlah yang menentukan. Oke. Tuhan yang menentukan ya. Kalau sudah Tuhan berkehendak, apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Jadi makanya jadilah manusia ikhlas. Jangan pernah kecewa ketika dia ketentukan seperti ini, terima. Banyak kita selalu bicara tentang Tuhan, tetapi ketika ada sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, kita tidak ikhlas, berarti kita egois. Paham ya Mbak? Bang, begini Bang. Abang ini kan tampaknya sudut pandangnya cukup luar biasa, out of the box ya kita menyebutnya. Ketika dulu masih aktif menjabat di Polri, gimana sih dinamikanya di Polri dengan sudut pandang Abang yang out of the box ini? Mungkin bisa cerita nggak sih? Ya memang saya, dan akhirnya saya diparkir. Oh diparkir? Ya, diparkir. Gara-gara apa terakhir diparkir? Gara-gara itu masker. Penggunaan masker. Gitu. Ketika itu saya wakil kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya mungkin dianggap merugikan bisnis masker tadi kan. Padahal tujuan saya bukan itu. Saya mau mengembalikan bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Percayalah sama Tuhan. Jangan percaya kepada hasil dari manusia. Karena manusia yang menyuruh kita percaya itu, dia sendiri tidak bisa menolong dirinya. Dan bukti sudah ada. Banyak orang-orang yang menyuruh sekarang sudah pergi mendahului kita. Oke. Ya, jadi kembalilah percaya sama Tuhan. Dia berdaulat. Dia yang menghadirkan kita di sini. Dan percayalah, hanya Dia yang akan memanggil pulang kita, bukan siapa-siapa. Tetapi konsep sains membuat kita punya mindset intelligent itu terrekayasa, terengineering oleh apa? Oleh data empirik. Semua dihitung dengan angka. Contoh, oh ini ada polusi, emisinya naik segini. Ngukurnya pakai apa? Ngukurnya pakai mesin yang mereka buat juga, yang akan mempunyai agenda mobil listrik tadi. Bang, jadi Abang tuh nggak percaya sama teknologi atau gimana sih Bang? Bukan saya tidak percaya sama teknologi. Jangan teknologi mengatur hidup kita. Teknologi harus kita atur. Paham ya? Teknologi jangan mengendalikan hidup kita. Betul Bu ya? Jangan dia makan balik. Yang ada, dia akan makan balik. Ini yang saya waspadai. Oke. Tetap percaya sama teknologi, tapi harus tahu. Percaya sama Tuhan. Oke, percaya sama Tuhan, tapi kan kita juga hidup menggunakan teknologi, tapi Bang. Jangan ada kata percaya, Mbak. Itu hanya kita gunakan untuk kepada Tuhan. Kasian loh Bang, ilmuwan-ilmuwan Indonesia Bang yang Mbak, mungkin udah punya. Jangan gunakan kata percaya. Oke, nggak gunain kata kita percaya. Kita gunakan teknologi, gitu kan? Boleh.
tapi ada batasnya. Jangan dia mengambil alih kendali Tuhan untuk mengatur hidup kita. Oke, baik. Nanti saya ingin tahu Setuju nih. nggak? Oke, nanti setuju atau enggaknya pas iklan aja saya jawab Bang ya. Nanti kita akan ingin tahu nih sudut pandang dari Bang Dharma soal gubernur-gubernur yang sudah pernah menjabat memimpin DKI Jakarta selama beberapa periode tertentu, tapi nanti sesaat lagi. Kami kembali, usai jeda. Menjawab pertanyaan menggantung tadi Bang, kalau boleh meng-capture secara garis besar seperti apa pemerintahan para pemimpin DKI Jakarta sebelum-sebelumnya? Kalau menurut Abang? Contohnya siapa? Abang, bebas untuk mention satu yang terbaik deh kalau menurut Abang. Yang terbaik? Dari yang pernah ada di Jakarta. Yang terbaik, ya karena masing-masing punya plus minus gitu. Yang paling banyak plusnya deh? Yang paling banyak plusnya Pak Ahok ya. Ahok ya. Ya. Yang menurut saya ini. Yang minus, paling banyak minusnya? Saya nggak enak kalau ngomongin orang. Baik. Kayaknya kurang pantas. Oke, ya. baik. Sebagai kalau seorang... ngomongin plusnya orang bagus, tapi kalau ngomong minusnya nggak bagus. Oke, baik. Nah, sekarang ini sekarang 2 bulan atau 3 bulan setelah retire dari anggota Polri, dari pejabat Polri, maju menjadi Gubernur DKI Jakarta, bakal calon, berjuang untuk maju menjadi bakal calon. Perjalanan tentu masih akan panjang begitu, Bang. Jadi sekarang aktivitasnya kayaknya Abang lebih fokus kepada perjuangan ini. Perjuangan ini, ya. Motivator juga kayaknya kira-kira ini ya, Bang ya. Ya ini saya bilang, saya gunakan momentum ini untuk sebagai kesempatan hidup, untuk memberikan apa yang saya tahu. Untuk membangkitkan kesadaran namanya, self awareness, supaya tahu kemana aja Bang jadi motivator Bang seluruh ya, Indonesia. siapa saja yang mau mengundang selama ada waktu dan Tuhan izinkan, saya jalan.